Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 pembelajaran Scientific Learning yang beranggotakan Rizky, Dias, Irma, dan Umi akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran Scientific Learning di SD atau MI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendekatan saintifik. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, di kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titisan emas perkembangan dan perkembangan sikap, keterampilan, serta pengetahuan peserta didik. Pengertian penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran menekankan pada aktivitas peserta didik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaringan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi, pendekatan saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung informasi searah dari guru saja. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan dapat tercipta dan diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, bukan hanya diberitahu. Pendekatan saintifik itu pendekatan yang dilakukan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, mementingkan penalaran induktif atau bentuk penalaran yang mencoba melihat fenomena-fenomena umum untuk kemudian dapat membuat sebuah simpulan secara khusus. Jadi, pendekatan saintifik ini menggunakan penalaran induktif dari umum ke khusus. Agar dapat dikatakan sebagai metode yang bersifat ilmiah, maka sebuah metode pencarian method of inquiry harus didasarkan pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang secara spesifik. Dibahas atau disinggung tentang hakikat pembelajaran saintifik, saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran saintifik. Dalam pembelajaran saintifik itu terdapat 8 langkah. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua itu menanya, selanjutnya ada juga menalar, kemudian mengolah, mencoba,
menyajikan, dan mengkomunikasikan. Nah, cara-cara tersebut digunakan dalam proses pembelajaran saintifik. Nah, pertama yaitu mengamati. Dalam mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses dalam pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Nah, dalam melakukan kegiatan mengamati ada langkah-langkahnya, yaitu menentukan objek, membuat pedoman, menentukan secara jelas yang dibutuhkan, menentukan secara jelas data yang dibutuhkan, kemudian menentukan tempat, merumuskan kegiatan, dan menentukan cara pencatatan. Yang selanjutnya yaitu menanya. Nah, menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Jadi kegiatan menanya ini adalah suatu interaksi yang digunakan antara pendidik dan peserta didik untuk memahamkan suatu materi yang akan diberikan. Ada banyak fungsi dari pertanyaan ini. Beberapanya yaitu ada meningkatkan rasa ingin tahu, minat dari peserta didik, kemudian mendorong dan menginspirasi peserta didik yang lain untuk aktif dalam pembelajaran. Ada mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi dan berargumen, jadi saling bersautan, beradu argumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menalar. Menalar adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran dalam pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013. Jadi siswa atau peserta didik ini dituntut untuk dapat menalar suatu kegiatan atau suatu pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran IPA, mengapa kok hewan bisa tumbuh besar? Nah, jadi mereka dapat menalar mulai dari bawah karena suatu hewan hidup itu akan bertumbuh dan berkembang dan seterusnya. Selanjutnya ada mengolah. Nah, jadi dalam pembelajaran saintifik ini ada salah satu pembelajaran yaitu mengolah. Pada tahap mengolah ini, peserta didik sebisa mungkin untuk mengkondisikan belajar kolaboratif, jadi belajar secara bersama. Pada kondisi ini bersifat direktif, pendidik itu bersifat direktif, yaitu mengatur peserta didik. Nah, peserta didiknya aktif untuk melakukan kegiatan tersebut dengan mengolah data. Ini supaya peserta didik dapat aktif dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya ada mencoba. Nah, setelah peserta didik mengetahui materi-materi yang diberikan oleh guru atau oleh pendidik, maka mereka dapat mencoba dengan membuktikan secara nyata. Selanjutnya ada menyimpulkan. Jadi setelah melalui proses pembelajaran, mereka dapat menyimpulkan suatu pembelajaran sehingga mereka dapat memahaminya dengan baik dan seksama. Selanjutnya ada menyajikan. Nah, dari tugas yang telah dikerjakan secara bersama-sama, peserta didik dapat menyajikan hasil dari pembelajaran itu dengan individu. Secara individu bisa melalui portofolio ataupun yang lainnya. Jadi pendidik memiliki portofolio yang dibuat oleh peserta didik secara individu, meskipun secara dalam pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian mengkomunikasikan. Jadi setelah pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan proses pembelajaran, peserta didik mampu mengkomunikasikan tugasnya dengan baik secara lisan ataupun dengan media-media yang lain. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah dari pembelajaran saintifik. Dalam pendekatan saintifik ada 3 model pembelajaran.
yang akan diterapkan, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Ialah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Peserta didik merupakan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis dalam mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry, yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dalam menyelidiki sesuatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan sikap percaya diri tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Model pembelajaran pendekatan saintifik itu ada 3. Yang pertama, media video. Media video merupakan pembelajaran yang tidak tercantum di dalam buku peserta didik dan buku pendidik, sehingga media ini cukup menarik dan efektif jika digunakan sebagai media tambahan di kurikulum 2013. Yang kedua, media gambar merupakan suatu gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan guru dari guru kepada peserta didik. Yang ketiga, media audiovisual merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar dan dapat dilihat yang dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang berfungsi memperjelas atau mempermudah dalam memahami bahasa yang sedang dipelajari sehingga dapat melancar pemahaman dan memperkuat ingatan peserta didik. Saya Era Mufida dari kelompok 2 akan menerangkan materi tentang pendekatan saintifik yang di subbab materinya mengenai tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu di SD MI. Yang pertama, mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik bisa disebut dengan pendekatan ilmiah. Dalam pembelajaran, guru harus menciptakan pembelajaran aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi atau menalar atau mengolah informasi, serta menyajikan atau mengkomunikasikan terkait dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, inti dari pembelajaran tematik itu adalah 5M, yang mana mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Hal tersebut sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pembelajarannya yang menggunakan pendekatan saintifik. Sedangkan pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Jadi pembelajaran tematik itu adalah beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu dan disampaikan dengan metode-metode yang sangat bermakna dan berkesan untuk peserta didik dalam belajarnya, sehingga mudah tidak akan lupa. Karakteristik dalam pembelajaran tematik terpadu di SDMI itu yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, jadi tidak terlalu jelas dalam pembelajarannya dari materi atau mata pelajaran yang dicampur jadikan satu, itu sangat tidak jelas karakteristik dari pembelajaran tematik terpadu.
Terus yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai pembelajaran, dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan terakhir, hasil pembelajarannya sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.